Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber dana bank dan surat-surat berharga. Mari kita simak. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang sumber dana bank. Sumber dana bank itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dana dari bank itu sendiri, yang kedua dana dari masyarakat, dan yang ketiga yaitu dana dari lembaga lain. Sumber dana bank yang pertama yaitu dari bank itu sendiri. Maksudnya, sumber dana ini merupakan sumber dana modal sendiri, modal yang didapat dari setoran modal dari para pemegang sahamnya. Bank membutuhkan tambahan dana untuk melakukan ekspansi, maka bank dapat menjual saham baru ke pasar modal. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang berupa cadangan bank dalam bentuk laba tahun lalu yang tidak dibagikan ke para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja dilakukan agar mengantisipasi laba yang akan datang. Yang kedua yaitu sumber dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi di bank. Dana ini merupakan ukuran keberhasilan bagi bank apabila bank mampu membiayai kegiatan operasinya dengan sumber dana ini. Sumber dana dari masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, simpanan giro, yang kedua, simpanan tabungan, yang ketiga, simpanan deposito, di mana simpanan giro lebih murah dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Karena apa? Karena bunga atau balas jasa dari simpanan giro itu lebih murah. Bentuk-bentuk dari simpanan dana dari masyarakat yang pertama yaitu giro. Giro merupakan simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sarana penarikannya dapat berupa cek dan bilet giro. Yang kedua yaitu tabungan. Tabungan merupakan simpanan dari masyarakat yang diperlukan masyarakat untuk menyimpan uangnya. Karena apa? Karena jenis simpanan ini atau tabungan ini merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah. Yang ketiga yaitu deposito. Deposito merupakan simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disetujui berakhir. Deposito ini merupakan transaksi yang melibatkan transfer ke pihak lain untuk diamankan. Sumber dana yang ketiga yaitu sumber dana dari lembaga lainnya. Sumber dana dari lembaga lainnya merupakan tambahan apabila bank tersebut mengalami kesulitan dalam mencairkan atau pencairan sumber dana utamanya, yaitu dari bank itu sendiri dan sumber dana dari masyarakat. Pencairan sumber dana ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana dari sumber dana ini digunakan untuk transaksi-transaksi tertentu. Sumber dana dari lembaga lainnya itu dapat berupa kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antara bank atau call money, pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga dari pasar uang. Materi yang kedua yaitu tentang surat-surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi seperti pembayaran, perdagangan, penagihan, dan lainnya. Surat berharga ini sering dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha sebagai alat bayar transaksi. Karena apa? Karena surat berharga ini dinilai lebih praktis, aman, dan juga memiliki prestige tersendiri. Manfaat surat berharga. Manfaat surat berharga ada 2. Yang pertama secara yuridis. Secara yuridis yaitu bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih yang sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Yang kedua, secara fungsinya yaitu bermanfaat atau memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, suatu tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga sebagai surat tagih hutang.
Penerbitan surat berharga ada dua. Yang pertama yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu langsung menerbitkannya kepada pihak investor jangka panjang seperti lembaga keuangan. Proses penerbitan ini yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan atas pinjaman dana yang nilainya cukup besar. Yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara tidak langsung yaitu mereka menjualnya ke pialang dan pialang akan menjualnya ke pasar uang. Jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga ada dua. Yang pertama secara KUHD dan yang kedua di luar KUHD. Di dalam KUHD itu terdapat wesel dan juga cek. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan di KUHD. Sedangkan cek yaitu surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah ke bank. Sedangkan yang kedua yaitu di luar KUHD yaitu terdiri dari biliet giro dan obligasi. Biliet giro adalah jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dan rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam bilet giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Sedangkan obligasi yaitu jenis sertifikat bukti uang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu kepada pihak obligasi. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.